Kita dari kelompok 4 pemeriksaan akuntansi 1 dengan dosen pengampu yaitu Pak Henry Ian Nyale. Nah, nama saya yaitu Deni Natalia Purban, NIM saya 2024 0102 182, dan teman saya nama saya Kansa Rizky Isana dengan NIM 2024 0102 202, dan ini teman saya Fania Sweskilo, NIM saya 2023 0102 325. Kami di sini akan mempresentasikan pengendalian internal di pertemuan sesi 9. Pengertian pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset di dalam perusahaan. Dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh suatu sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Jenis pengendalian internal ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan tujuan. Di dalam berdasarkan tujuan ada dua, yaitu pengertian akuntansi internal akuntansi, yaitu meliputi keandalan data, terus persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan, dan pengawasan aset perusahaan. Lalu pengendalian internal administrasi yang meliputi efisiensi usaha, analisis resiko, dan kebijakan direksi. Lalu berdasarkan manfaatnya ada 3, yaitu pengendalian preventif digunakan untuk mencegah kesalahan yang terjadi. Yang kedua, pengendalian detektif, yaitu digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memasukkan data. Dan yang ketiga, pengendalian korektif, yaitu digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk memperbaiki kesalahan. Penjelasan pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal ini cukup penting karena menyangkut data-data di dalam perusahaan, karena setiap ada data yang masuk harus diverifikasi. Contohnya seperti rotasi jabatan, pengajuan cuti, dan pelaporan kerja dinas. Lalu yang ketiga, sistem di dalam pengendalian internal ini meliputi seluruh cara dan alat yang ditetapkan untuk menjaga keamanan harta dan data milik perusahaan, memeriksa ketepatan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Pengendalian internal menurut para ahli, yang pertama ada Holmgren, di mana semua rencana dan tindakan dalam organisasional yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada Harry, yang dimana sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan proses yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. Lalu yang ketiga ada Mulyadi, yang dimana struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang telah dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan sebuah perusahaan yang ditugaskan meliputi mengecek ketepatan laporan keuangan, mendorong efisiensi operasional, dan mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan manajemen yang ada. Tujuan pengendalian internal ada 4, yaitu 1. Memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan, 2. Menghasilkan keuangan yang akurat, 3. Mencegah kerugian sumber daya perusahaan, 4. Mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Komponen pengendalian internal dibagi menjadi 5, yaitu prosedur pengendalian meliputi rotasi kinerja, kewajiban cuti, pemisahan fungsi, dan tanggung jawab. Kedua, pengawasan menyangkut penilaian audit internal keuangan dengan karyawan yang bersangkutan dalam sistem akuntansi. Ketiga, penilaian resiko seperti resiko perubahan hukum, penipuan internal, ancaman pesaing, situasi politik dan ekonomi, serta anomali permintaan pasar.
Keempat, lingkungan pengendalian meliputi nilai kode etik perusahaan, filosofi manajemen, dan komitmen pada kompetensi. Kelima, informasi dan komunikasi menyangkut penilaian kondisi yang memberi pengaruh pengambil keputusan dan hubungan eksternal perusahaan. Penjelasan 5 komponen pengendalian internal. 1. Prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian internal, tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini bertujuan agar pengendalian internal tetap berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Adanya prosedur ini juga sebagai pencegahan terhadap kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas perusahaan. Yang kedua, ada pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan agar semua aktivitas di dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga membuat manajemen perusahaan dapat melakukan identifikasi suatu hal yang dapat menentukan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan. Ketiga, penilaian resiko. Manajemen perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi resiko yang terjadi dan untuk mengendalikannya agar mencapai tujuan dari perusahaan. Dengan mengurangi resiko, selain mencapai tujuan, perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengurangi kerugian. Keempat, ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini menjadi fondasi terhadap unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal lainnya. Suatu organisasi jika tidak memiliki fondasi tentunya akan roboh karena tidak ada aturan-aturan yang berlaku dan integritas yang dimiliki suatu organisasi tersebut. Kelima, informasi dan komunikasi. Tanpa adanya aspek ini, maka akan sulit untuk melakukan segala pengendalian internal seperti pembentukan kebijakan, analisis resiko, serta pengawasan yang harus dilakukan. Selanjutnya ada konsep pengendalian internal yang terdiri dari 4 poin, yaitu pengendalian internal merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Yang kedua, memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut karena banyak pertimbangan mengenai kebutuhan dan biaya. Ketiga, pengendalian internal memiliki keterbatasan, yaitu tergantung pada kompetensi dan keandalan pelaksananya. Dan yang keempat, sistem pengolahan data berguna untuk mengembangkan informasi terkait tujuan dari perusahaan. Kemudian ada unsur pengendalian internal, terdiri dari 4 poin juga, yaitu struktur memisahkan tanggung jawab fungsional yang meliputi pembagian fungsi, penyimpanan, dan fungsi akuntansi aktiva perusahaan. Yang kedua, ada wewenang dan prosedur memberi upaya pelindungan yang meliputi otoritas wewenang menyetujui transaksi yang melindungi kekayaan, uang, pendapatan, dan biaya dalam perusahaan. Yang ketiga, ada praktik sehat dalam tugas perusahaan yang meliputi pengambilan cuti karyawan, diadakannya perputaran jabatan, dan memeriksa unsur sistem kendali internal. Dan yang keempat, karyawan berkualitas meliputi sistem pencatatan yang mendorong praktik karyawan yang dapat dipercaya dengan menyeleksi berdasarkan kriteria berlaku dalam perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 unsur pengendalian internal. Yang pertama yaitu struktur memisahkan tanggung jawab, dipisahkan antara fungsi-fungsi operasional dan penyimpangan dari fungsi akuntansi. Fungsi dari operasional itu sendiri adalah tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti pembelian. Sedangkan fungsi penyimpangan adalah tugas untuk menyimpan aktiva perusahaan. Suatu fungsi dibatasi, tidak boleh melakukan tanggung jawab penuh untuk semua tahap transaksi. Yang kedua yaitu wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan. Dalam suatu perusahaan, setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah wewenang dalam setiap transaksi tersebut untuk melindungi kekayaan, uang, pendapatan, dan biayanya. Yang ketiga yaitu praktik sehat dalam tugas organisasi. Dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada praktik yang sehat. Contoh lainnya seperti diadakan pencocokan kekayaan dengan catatannya untuk menjaga aset dan membentuk unit perusahaan yang memiliki tugas mengecek efektivitas unsur sistem pengendalian internal lain. Dan yang keempat yaitu karyawan berkualitas. Seharusnya dibuat sistem untuk mendorong praktik yang sehat dalam sebuah perusahaan dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Hal ini menjadi unsur penting dengan adanya karyawan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Sekian dari presentasi kami itu dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.